بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Kita masih membahas perkataan Imam Ahmad rahimahullah, was-sunnatu wa hiya dalailu al-Qur'an. Wa hiya dalailu al-Qur'an. Ay tadullu ala al-Qur'ani, artinya bahwa sunnah itu menjelaskan dan menunjukkan makna-makna Al-Qur'an. Falaysa baina sunnati wal Qur'ani ta'arud, maka tidak mungkin antara sunnah dengan Al-Qur'an itu terdapat kontradiksi, tidak mungkin. Liannahuma wahyun min Allah azza wa jal, karena baik Al-Quran maupun sunnah keduanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Islam fi syarh hadhihi al-ibarah, Syekhul Islam menjelaskan ungkapan ini, ay dalalatun ala ma'nahu, artinya bahwa sunnah itu dalalat, sebagai dalil-dalil atas maknanya, artinya sebagai penunjuk bagi makna Al-Quran. Wa min al-akhta'i asy-sya'i'ati qawlu ba'd an-nas wa huwa mawjudun fi ba'd kutub al-usul, dan diantara kesalahan yang tersebar adalah perkataan sebagian orang yang itu terdapat dalam kitab-kitab usul fiqh, innal Qur'ana huwal aslul awwal min usul at-tashri'. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sumber yang pertama dari pensyariatan. Was-sunnata hiya al-aslu ats-tsani, dan sunnah itu sumber yang kedua. Fas-sunnatu laysat masdaran tsaniyan, maka sunnah itu bukan sumber yang kedua. Bukan berarti terdapat perbedaan dalam kekuatan hujjah antara Al-Quran dan sunnah. Sunnah bukan sumber yang kedua. Wa innamal Qur'anu was-sunnatu masdarun awwal. Tetapi yang benar bahwa Al-Quran dan sunnah itu adalah sumber yang pertama. Al-Quran dan sunnah sumber yang pertama. Tidak mungkin dipisahkan antara Al-Quran dengan sunnah, karena keterikatan antara Al-Quran dan sunnah, dan karena keduanya sama-sama wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Walau kanat as-sunnatu masdaran thaniyan lakana al-masdaru al-awwalu muqaddaman ala al-masdar ats-tsani. Seandainya sunnah itu adalah sumber yang kedua, maka sumber yang pertama didahulukan atas sumber yang kedua. Dan ini tidak mungkin, karena Al-Quran dan sunnah sama kuatnya dalam hujjah, sama kuatnya di dalam hujjah.
bihaitsu law jaa dalilun minal Qur'an, di mana seandainya datang dalil dari Al-Qur'an, wa dalilun minas sunnah, ataupun dalil dari sunnah, dhanna ba'dun nas anna bainahuma ta'arud, kemudian ada yang menganggap bahwa antara Al-Quran dan Sunnah itu ada kontradiksi, laquddimal masdarul awal, maka akan didahulukan sumber yang pertama. Maka pengertian seperti itu adalah pengertian yang keliru, pengertian yang salah. Al-Quran dan Sunnah itu sumber yang pertama dalam pensyariatan. Syariat ini dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan sumber pertama Al-Quran, sumber kedua As-Sunnah, sehingga ketika menurut dia ada kontradiksi didahulukan Al-Quran. Itu adalah pengertian yang keliru. Al-Quran dan Sunnah sama-sama wahyu. Al-Quran dan Sunnah sama di dalam kekuatan hujjah. Yang diharamkan oleh Al-Quran, yang diharamkan oleh Sunnah, sama dengan yang diharamkan oleh Al-Quran. Tidak boleh dibedakan. Ya, Sunnah mengharamkan beberapa jenis jual beli, maka sama dengan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Tidak berbeda. Siapa yang membedakan, maka dia tersesat, sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas. Ala annahu laysa bainan nusus ta'arud, kemudian juga perlu untuk difahami bahwa tidak mungkin ada kontradiksi di antara nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin ada pertentangan, karena Sunnah itu menafsirkan Al-Quran, maka tidak mungkin dia bertentangan dengan Al-Quran. Wa sabilul ulama'i fima yudhannu fihi ta'arud, dan cara para ulama di dalam nas-nas yang seolah-olah dia kontradiksi, al-jam'u bainan nusus ma amkan, mereka berusaha mengumpulkan semua nas-nas jika memang memungkinkan. Mereka tidak mengatakan ta'arud. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menegaskan tidak ada ta'arud di antara Al-Quran dan Sunnah. Bahkan beliau memiliki kitab Dar'u Ta'arudil Al-Aqli wan Naqli, membantah anggapan ada pertentangan antara nas dengan akal yang sehat. Tidak mungkin akal yang sehat itu bertentangan dengan nas. Wa idzan qadaha fi dhihni an-nadhir anna an-nusus muta'aridah, jika ada anggapan, jika muncul pemahaman bahwa nas-nas itu ada yang kontradiksi, yang pertama, ya, jika ada anggapan pada diri seseorang bahwa ada nas-nas yang muta'aridah, yang kontradiksi, falyattahim aqlahu dhaif, yang pertama disalahkan itu akalnya yang lemah. Ya, kalau ada yang menganggap ada ta'arud, ada pertentangan antara Al-Quran dan Sunnah, maka yang pertama kita tuduh tidak benar akal kita. Ya, falyattahim aqlahu dhaif, hendaknya dia permasalahkan akalnya yang lemah, hendaknya dia tuduh akalnya yang lemah. Fala yumkinu li hadzal wahyi ay yakuna mukhtalifan, karena tidak mungkin wahyu itu bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Dan hadis kita sepakat mengatakan dia
wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan seandainya dia berasal dari selain Allah, maka mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak. Tapi karena berasal dari Allah yang maha benar, tidak mungkin ada kontradiksi antara Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak mungkin ada kontradiksi antara Al-Quran dan Sunnah. Yang memiliki anggapan ada kontradiksi, falyattahim aqlahu, hendaknya dia tuduh akalnya, karena pasti tidak benar. Ya, pasti tidak benar. Imma yang dianggap kontradiksi itu dia sebagai pentafsir bagi Al-Quran, sebagai pentafsir bagi Al-Quran. Di sini pentingnya dalam menafsirkan Al-Quran kita kembali kepada cara-cara yang dijelaskan oleh para ulama. Al-Quran bukan kita fahami sendiri, baca Al-Quran kita fahami sendiri, kita tafsir sendiri. Enggak, tidak boleh. Kembali kepada penjelasan para ulama, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan kitab yang paling utama yang menjelaskan tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran bil ma'thur adalah tafsir At-Tabari, tafsir Al-Imam At-Tabari. Demikian pula Al-Imam Ibn Katsir, atau yang ditulis oleh para ulama kontemporer seperti Taisir Karimir Rahman. Ya, itu tafsir yang landasannya ma'thur, berdasarkan penjelasan para sahabat, berdasarkan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yadhhar lahu wajhul jam'i bainan nusuf falyatawaqqaf. Jadi jika seandainya dirasa ada ta'arud, cara yang dilakukan para ulama berusaha mengumpulkan dalil tersebut, berusaha menjamak dalil tersebut. Atau yang pertama, tuduh akalnya, bahwa akalnya berarti belum faham, belum sampai. Nah, siapa yang dia tidak nampak baginya sisi digabungkannya nas-nas tersebut, hendaknya dia diam, falyatawaqqaf, diam, tidak berbicara. Ya, jika dia memang tidak mampu untuk mengumpulkan nas-nas, maka hendaknya dia tawakaf. Kama tawaqqafa ba'du ahli al-ilmi min khiyari al-ummah fi ba'd al-masail, sebagaimana tawakufnya, diamnya sebagian ahli ilmu dari kalangan umat yang terbaik, dari kalangan para ulama di dalam beberapa masalah. Mereka diam. Wa qalu, dan mereka mengatakan, Allahu a'lamu bimuradihi, Allah Maha tahu apa yang Allah inginkan dengan lafaz tersebut. Wa nu'minu bin nas ala muradillah wa muradi Rasulillah, dan kita mengimani dalil sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi hal yang sangat penting. Ya, karena banyak orang-orang yang dengan mudahnya menganggap bahwa dalil ini bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Itu tidak benar. Karena tidak mungkin yang berasal dari sumber yang satu, yaitu wahyu, itu bertentangan. Tidak mungkin. Yang ada bahwa hadis itu tafsir lil Quran, dalalat ma'anil Quran, itu yang benar. Ya, bukan bertentangan.
Tapi sebagian orang-orang yang mengingkari sebagian hadis, ingkar ba'd sunnah, mengingkari sebagian sunnah, dengan mudahnya mereka mengatakan hadis ini bertentangan dengan ayat. Ya. Padahal itu karena kejahilannya. Falyattahim aqlahu ad-dha'if. Tuduhlah akalnya yang lemah itu, sampai memiliki pemahaman bahwa antara nas-nas itu terdapat ta'arud, kontradiksi. Wa min al-akhta' allati tajri 'ala ba'd al-alsinah, dan juga di antara kesalahan yang banyak diucapkan oleh manusia, at-ta'arud baina an-nassain. Ya, orang yang mengatakan adanya kontradiksi di antara dua nas. Jadi dua nas ini kontradiksi. Maka itu termasuk kesalahan-kesalahan yang biasa diucapkan oleh manusia. Atau mereka mengatakan al-jam'u bainan nususil muta'aridah, mengumpulkan antara nas-nas yang saling kontradiksi. Ini pernyataan yang keliru. Prinsip Ahlus Sunnah, enggak ada kontradiksi antara nusus, antara dalil. Kata beliau, fahada khata', ini adalah satu kesalahan. Lianna an-nusus laysa bainaha ta'arud, karena dalil-dalil itu enggak ada yang kontradiksi. Enggak ada ayat Al-Quran kontradiksi antara ayat yang satu dengan yang lain. Ya, tidak ada antara hadis dengan hadis yang lain kontradiksi, atau antara hadis dengan Al-Quran kontradiksi. Hada khata', kata beliau. Lianna an-nususa laysa bainaha ta'arud, karena asalnya tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi di antara nusus, di antara dalil-dalil. Was-sawabu an yuqal, tetapi yang benar dikatakan ma yudhannu aw yutawahham, ya, yang dianggap ada ta'arud. Nah, kita mengucapkan demikian. Al-jam'u bainan nusus allati yudhannu aw yutawahhamu fihi ta'arud, mengumpulkan antara nas-nas yang dianggap ta'arud. Nah, itu yang benar, pernyataan yang benar. Lianna at-ta'arud yaridu min jihatil faham. Kenapa demikian? Kenapa kita katakan ma yudhannu, yang disangka ada ta'arud atau dianggap ada ta'arud? Karena ta'arud, kontradiksi itu berasal dari sisi pemahaman, bukan nasnya itu yang kontradiksi. Harus kita garis bawahi. Tidak ada kontradiksi di antara nas, di antara dalil-dalil. Tetapi kontradiksi itu muncul di dalam memahami pemahaman manusia yang mungkin akhirnya beranggapan bahwa nas itu kontradiksi. Padahal asal nasnya enggak ada kontradiksi. Tidak ada pertentangan. Wa kadzalika min al-akhta', demikian pula di antara kesalahan-kesalahan, ma yaridu fi ba'd kutubil ulama, apa yang disebutkan dalam sebagian kitab para ulama, khususan ba'd kutubil fiqh wa tafsir, khususnya dalam sebagian kitab fikih dan tafsir. Yaqulun, mereka mengatakan hadzan nassu zahiruhu ghairu murad, nas ini secara zahir tidak menunjukkan maknanya, ghairu murad. Ya, fa hadza khata', maka ini juga pernyataan yang keliru. Nas ini ghairu murad, tidak sesuai dengan
maknanya. Dan ini dipakai oleh orang-orang Asy'ariyah ketika mereka membahas tentang sifat-sifat Allah atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat. Mereka mengatakan bahwa makna yad, bahwa tangan diartikan sebagai tangan, itu ghairu murad, ya, bukan sesuai dengan maknanya. Makna ini tidak bisa dikatakan. Tetapi yang diinginkan adalah tangan itu kekuasaan umpamanya yang mereka lakukan di dalam memahami ayat-ayat tentang sifat. Li'anna zahiran nususi haqqun, karena yang nampak dari nas itu hak. Tangan, Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terhampar. Tangan hak maknanya jelas. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, ya, tidak bisa dikatakan maknanya ghairu murad. Mereka berpemahaman seperti berangkat dari kesesatan mereka di dalam memahami nas, karena mereka berusaha memahami dengan akalnya. Seperti umpamanya mengartikan mahabbah dengan cinta. Allah yuhibbul muhsinin, cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Mengartikan mahabbah dengan itu ghairu murad, bukan dimaksudkan. Tetapi yang dimaksudkan Allah ingin memberikan pahala. Mereka menafikan sifat mahabbah. Ya, maka ini keliru. Bahkan semua yang nampak dari nas-nas itu hak. Semua yang nampak dari nas-nas itu maknanya hak. Al-yad kita tahu maknanya. Al-basar penglihatan, as-sam' pendengaran kita tahu. Al-kalam kita tahu. Dan semua yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. ونبه شيخ الإسلام على أن السلف يمنعون من أن تكون ظواهر النصوص دلت على باطل. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau mengingatkan bahwa para salafus saleh mereka menolak bahwa makna yang ditunjukkan oleh nas itu menunjukkan atas satu kebatilan. Tidak mungkin nas itu menunjukkan atas satu kebatilan. Itu tidak mungkin terjadi. Li'annahu la yumkinul kitab alladhi anzalahu Allah hidayatan lil khalq. Tidak mungkin itu terjadi pada kitab yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi makhluk. Bagaimana mungkin nas-nasnya bertentangan antara yang satu dengan yang lain? Bagaimana mungkin kemudian dikatakan maknanya menunjukkan kepada makna yang batil sehingga perlu ditahrif? Ya, ini tidak benar. Was-sunnatu allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala mithlil bayda, aku tinggalkan kalian di atas perumpamaan yang putih bersih. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih. La yumkin an yakuna al-mutabadaru ila dhihni min hadhihi an-nusus batila. Tidak mungkin sesuatu yang dijamin oleh Nabi SAW, yang dijamin oleh Allah, yang Nabi mengatakan aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih, tidak mungkin kemudian muncul pada akal seseorang bahwa yang terdapat di dalam sunnah-sunnah itu makna yang batil. Tidak mungkin.
Karena ketika seseorang mengatakan ada ta'arud, ada kontradiksi, berarti salah satunya batil. Dan itu tidak mungkin terjadi di dalam wahyu. Ini hal yang harus kita fahami. Wa yakunul haqqu fil ma'na al-ba'id alladhi ihtaja an-nas ila takallufin hatta yasilu ilayhi. Jadi tidak mungkin nas-nas itu menunjukkan kepada kebatilan, dan kebenaran itu ada pada makna yang sangat jauh, yang manusia membutuhkan perjuangan untuk sampai kepada makna tersebut. Contohnya sifat Allah tabaraka wa ta'ala, Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam yang terakhir. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Makna nuzul jelas. Antum semuanya tahu Allah turun. Jelas. Ini makna yang hak. Tidak mungkin kemudian dikatakan enggak, makna nuzul dikatakan turun itu batil. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi SAW tidak menjelaskannya kepada para sahabat. Kemudian juga tidak mungkin kebenaran makna tersebut adalah makna yang jauh, yang orang kalau memahaminya butuh ilmu, butuh dia perjuangan supaya bisa faham makna nuzul. Kan enggak ada seperti itu. Semua orang faham Allah turun ke langit dunia, berarti Allah turun. Turunnya bagaimana kita enggak tahu karena Nabi tidak pernah menjelaskan kepada kita. Maka merubah arti turun, artinya adalah nuzulu amrihi, turun perintahnya, itu tahrif, tidak benar. Bagaimana orang bisa sampai kepada pemahaman bahwa yang dimaksudkan turun itu turun perintahnya? Orang awam tidak mungkin bisa sampai kepada pemahaman tersebut. Padahal Allah dalam Al-Quran berbicara kepada kaum mukminin. Nabi SAW juga demikian menyampaikan kepada para sahabat. Maka semua para sahabat faham, yanzilu rabbuna, Allah turun. Tidak ada kemudian para sahabat tanya, turunnya gimana wahai Rasulullah? Kan enggak ada. Makanya kita terus ulang-ulang kaidah yang disampaikan oleh Imam Malik ketika beliau ditanya tentang istiwa. Ketika ada yang bertanya kepada beliau, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Kaifa istawa, bagaimana beristiwanya Allah? Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa maknanya jelas. Allah berada tinggi di atas arsy-Nya. Jelas. Wal kaif ghairu ma'lum, bagaimananya enggak tahu. Karena Allah tidak pernah menjelaskan kepada kita bagaimananya. Wal imanu bihi wajib, beriman dengannya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya bid'ah. Kenapa? Karena para sahabat enggak pernah nanya seperti itu. Nabi SAW menghabarkan umpamanya, Ra'aitu Jibril walahu 600 janah. Aku melihat Jibril, dia memiliki 600 sayap. Kan sahabat enggak pernah nanya, sayapnya seperti apa wahai Rasulullah? Apakah seperti sayap burung atau sayap ayam? Kan enggak ada yang nanya begitu. Nah, ini yang kita katakan kembali kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami nas-nas. Para sahabat enggak pernah bertanya bagaimana turunnya.
Ya. Karena mereka memahami nas-nas dengan akal, maka mereka terjerumus ke dalam kesesatan-kesesatan. Dan ini banyak dibantah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, di antaranya di dalam risalah beliau, Risalah At-Tadmuriyah. Risalah At-Tadmuriyah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau meringkas Taqrib At-Tadmuriyah supaya bisa difahami, lebih mudah untuk difahami, karena di situ terdapat istilah-istilah ahlul kalam, ya, dan semuanya dibantah oleh beliau. Bal zawahirun nususi muradah, bahkan yang nampak maknanya dari nas-nas itu yang benar, yang diinginkan. Aliyat maknanya jelas, nuzul maknanya jelas, datang maknanya jelas, cinta, benci, semuanya jelas. Pandangan, pendengaran, wajah, semuanya jelas. Dan itu semuanya muradah. Wa hiya aqrabu ma takun min al-fahmi as-sahih, dan itu lebih dekat kepada pemahaman yang benar. Maka subhanallah, Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat tenang dalam masalah ini. Mereka tidak bingung ketika mendengar ayat-ayat sifat. Mereka mengimani, menetapkan dan mengimani. Menetapkan dan mengimani. Mereka tidak pernah membagaimanakan, tidak pernah menanyakan. Amirruha kama ja'at bila takyif. Biarkan nas-nas itu tanpa dibagaimanakan, tanpa ditahrif. Oh, maknanya turun itu perintahnya yang turun, bukan Allah yang turun. Karena kalau kita tetapkan Allah turun seperti makhluk, menurut mereka punya kaidah yang batil bahwa isbatus sifat yastalzimu tashbih, menetapkan sifat itu mengharuskan adanya penyerupaan Allah dengan makhluk. Padahal tidak demikian. Ya, tidak demikian. وليس هناك أدل على الحق في المسائل الشرعية من التعبير الوارد في الكتاب والسنة, dan tidak ada yang lebih gamblang di dalam menjelaskan tentang kebenaran di dalam masalah-masalah syariah melebihi apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu yang kita fahami. Wa tafsirun nasi wa syarhuhum laisa afsah min kalamillah. Sedangkan tafsir manusia, penjelasan manusia itu tidak mungkin lebih fasih dari kalamullah. Tidak mungkin, enggak ada yang lebih fasih dari kalamullah. Maka anggapan bahwa Al-Quran itu hanya difahami oleh orang-orang tertentu tidak benar. Tidak benar. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, ataupun makna-maknanya itu ghairu murad, tidak diinginkan, itu juga tidak benar. Itu semuanya bertentangan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalamullah asdaqul kalam, kalam yang paling jujur, yang paling jelas, yang paling fasih. Tidak ada yang lebih fasih dari kalamullah. Fal kitab was sunnatu yakfiyani an-nas fil hidayah. Maka Al-Quran dan Sunnah itu cukup bagi manusia dalam hidayah. Bagaimana mereka mengambil hidayah? Ambil dari Al-Quran dan Sunnah, cukup.
walakin li dha'fina wa qusurina 'anil fahmi sahih, tetapi karena kita itu lemah, karena lemahnya kita, karena kurangnya kita dari pemahaman yang benar, nahtaju ila man yuqarrib lana nusus, kita butuh kepada siapa yang mendekatkan untuk kita nas-nas tersebut. Adapun asalnya Al-Quran dan Sunnah wadih, tibyanan likulli syai'. Tapi karena pemahaman kita yang lemah, ya, bahasa Arab kita yang lemah, enggak jauh kita bahasa Arabnya dengan para ulama, maka akhirnya kita membutuhkan tafsir. Para sahabat tidak membutuhkan tafsir, tetapi kemudian ketika muncul penyimpangan-penyimpangan, mulai para ulama menjelaskan ayat-ayat Allah karena lemahnya pemahaman manusia. Fan-nusus mabnaha 'ala al-quwwah, maka nas-nas itu pondasinya adalah dibangun di atas kekuatan. Ya, nas-nas itu kuat, nas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad taqaddama anna min al-usul al-muqarrarah, dan telah kita jelaskan di antara prinsip yang harus kita fahami menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, at-ta'bir 'anil ma'ani syar'iyyah bil alfadh syar'iyyah, mengungkapkan makna-makna syar'i dengan lafaz-lafaz yang syar'i. Kita tidak membuat istilah-istilah sendiri. Ya, tidak membuat istilah sendiri. Seperti istilah makan, tempat bagi Allah. Mereka mengatakan kana Allahu wala makan. Allah itu ada tanpa tempat. Wa huwa ala makan, dan dia masih seperti itu. Ini mustalah yang enggak ada dalam mustalah syariat. Yang ada Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Adapun mengatakan Allah bertempat atau enggak bertempat itu enggak ada dalam syariat. Tidak ada dalam syariat, maka enggak perlu kita pakai. Allah bertempat atau tidak bertempat kan enggak ada dalam syariat. Allah itu di arah atas atau enggak ada dalam syariat. Yang ada Allah Al-Ali, Maha Tinggi. Istawa 'alal 'arsy. Adapun jihah itu lafaz yang mujmal, yang global. Bisa maknanya benar, bisa maknanya salah. Tinggal ditanya, apa maksud antum Allah bertempat? Atau Allah tidak bertempat, maksudnya apa? Harus kita tanya. Kenapa? Karena mustalah ini enggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan kita terikat dengan lafaz-lafaz Al-Quran dan Sunnah. Nah, ahlul bid'ah dari kalangan Asy'ariyah itu seperti itu, mereka membuat mustalah-mustalah sendiri. Membuat istilah-istilah sendiri. Akhirnya mereka tersesat. Akhirnya mereka mentakwil. Karena menurut mereka enggak bisa, masa kita menetapkan sifat ini bagi Allah. Kan manusia juga punya sifat ini, berarti kita takwil saja, kita tahrif. Yang dimaksudkan tangan itu kekuasaan. Yang dimaksudkan turun itu turun perintahnya, dan seterusnya. Maka ini adalah kebatilan berangkat dari pemahaman mereka yang menyimpang karena berpegang dengan akar. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan? Ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.